Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh sufi terkenal yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Islam. Di antaranya ialah Rabi'ah al-Adawiyah, sang sufi wanita yang syair-syairnya sangat ekstrim. Mereka tidak hanya mencapai tingkat kesempurnaan dalam perjalanan spiritual mereka, tetapi juga menyebarkan ajaran-ajaran sufi kepada komunitas muslim dan mendapatkan pengaruh yang luas dalam masyarakat. Dengan mempelajari kehidupan dan kontribusi mereka, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran sufi dalam memperkaya warisan spiritual dan intelektual umat Islam. Mari kita simak video ini. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang juga dikenal sebagai khalifah pertama dalam sejarah Islam adalah salah satu tokoh sufi terkenal yang patut kita hormati. Nah, inilah kata-kata bijak dari sahabat Rasulullah ini. Waspadalah terhadap diri sendiri. Setiap diri manusia punya keinginan, dan jika engkau memenuhi keinginan itu, dirimu akan terus-menerus berada dalam kesehatan. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan, dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Beliau memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam di masa awal umat Muslim. Abu Bakar memiliki karakter yang tangguh dalam keimanan dan kesetiaan kepada Rasulullah, dan ia menjadi contoh teladan bagi para pengikutnya. Sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dikenal karena dedikasinya yang kuat dalam melaksanakan ibadah, ketekunan dalam mencari pengetahuan, dan sikap dermawan yang luar biasa. Ia hidup dengan prinsip-prinsip sufi yang menekankan cinta kepada Allah, pengendalian diri dan keikhlasan dalam beribadah. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Bakar mengalami banyak cobaan dan ujian, tetapi ia tetap teguh dalam iman dan mampu mengatasi tantangan dengan keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Yang kedua adalah Al-Hallaj. Beliau yang dikenal sebagai Mansur Al-Hallaj adalah seorang tokoh sufi kontroversial yang hidup pada abad ke-9. Ia lahir di kota Persia dan dikenal karena pemikirannya yang radikal dan pengalaman mistis yang mengubah hidupnya. Al-Hallaj menekankan pentingnya pengalaman langsung dan kesatuan dengan Tuhan, yang seringkali bertentangan dengan pemahaman ortodok pada saat itu. Salah satu pernyataan terkenal dari Al-Hallaj adalah Ana al-Haq, yang berarti aku adalah kebenaran. Pernyataan ini mengekspresikan pengalaman kesatuan dengan Tuhan yang ia rasakan dalam keadaan ekstasis spiritualnya. Namun, pernyataan ini dianggap kontroversial oleh banyak ulama dan pemimpin agama pada saat itu, yang menganggapnya sebagai penodaan dan mengancam kestabilan sosial. Tokoh sufi ini terkenal dalam sejarah Islam. Al-Hallaj menghadapi penindasan dan akhirnya dihukum mati pada tahun 922 Masehi. Namun pengaruhnya tidak dapat dipandang enteng. Karya-karyanya terutama kitab Al-Tawasin dan Diwan Al-Hallaj melanjutkan warisan spiritualnya dan mengilhami pemikiran dan praktik sufi pada masa yang berikutnya. Al-Hallaj dikenal sebagai tokoh yang berani dan tegas dalam pengejaran kebenaran spiritual, meskipun menghadapi konsekuensi yang berat atas keyakinannya. Yang ketiga adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sufi wanita yang sangat terkenal sampai saat ini.
Rabi'ah Al-Adawiyah, juga dikenal sebagai Rabi'ah Al-Basri, adalah seorang tokoh sufi terkenal yang hidup pada abad ke-8, lahir di Basra, Irak. Rabi'ah adalah seorang wanita yang memainkan peran penting dalam perkembangan pemikiran sufi. Dia dikenal karena kehidupan kesederhanaannya dan cintanya yang mendalam kepada Tuhan. Rabi'ah terkenal dengan pujian dan doanya yang intens kepada Allah. Ia mengajarkan tentang cinta dan keintiman dengan Tuhan, serta pentingnya mengatasi ego dan mengabdi sepenuhnya kepadanya. Pemikiran yang menginspirasi banyak orang untuk mencari kehidupan spiritual yang lebih mendalam dan mencintai Allah tanpa pamrih. Rabi'ah Al-Adawiyah banyak menciptakan syair atau puisi-puisi yang menggetarkan jiwa. Puisi dan kata-katanya yang penuh kebijaksanaan menggambarkan hubungan yang erat antara pencarian spiritual dan cinta yang tak tergoyahkan kepada Sang Pencipta. Dan inilah syair yang sangat mengerikan dari sufi wanita ini. Jika aku menyembahmu karena takut api nerakamu, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, maka haramkanlah aku daripadanya. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Warisan yang kuat dalam pemikiran sufi dan pengabdian kepada Allah terus hidup dan mempengaruhi orang-orang hingga saat ini. Yang keempat adalah Jalaluddin Al-Rumi. Jalaluddin Al-Rumi, yang juga dikenal sebagai Rumi, adalah salah satu tokoh sufi terbesar dalam sejarah Islam. Dia lahir pada abad ke-13 di kota Baghdad, yang sekarang merupakan bagian dari Afghanistan. Rumi dikenal karena puisi-puisi mistisnya yang indah dan inspiratif, yang menjadi bagian integral dari karya sastra sufi yang terkenal. Rumi adalah seorang filsuf, penyair dan guru spiritual yang karismatik. Pemikirannya mencakup tema-tema seperti cinta, kecintaan kepada Tuhan, dan pencarian jiwa. Dia mengajarkan konsep cinta ilahi yang kuat, yang mengarahkan manusia untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui cinta kepasrahan yang sepenuhnya. Puisi-puisinya yang mendalam dan ekspresif mengajak pembacanya untuk memahami keindahan spiritual dan mencari kebenaran yang hakiki. Dan inilah contoh syair dari sang sufi ini. Dalam terangmu aku belajar mencintai, dalam keindahanmu aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tiada seorang yang melihatmu. Dan terkadang aku pun ikut menari bersamamu. Dan sungguh penglihatan agung inilah yang menjadi inti dari seniku. Karya-karya Rumi tidak hanya dihargai oleh para pengikut sufi, tetapi juga mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Puisi-puisinya yang terkenal diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak pencari kebenaran dan pecinta sastra. Jalaluddin Al-Rumi mengajarkan nilai-nilai universal tentang cinta, pengabdian, dan pencarian jiwa yang masih eksis hingga saat ini. Demikianlah untuk kisah kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.